Jangan hanya berfokus pada apa yang tidak dapat kita lakukan. Mari kita ganti fokusnya, berfokuslah pada apa yang dapat Tuhan kita lakukan. Saudara, kita nggak perlu menjelaskan bagaimana ya nanti cara Tuhan membereskan masalahku. Nggak perlu, itu urusan Tuhan. Kita juga nggak perlu tahu bagaimana ya cara Tuhan melakukannya. Dia Tuhan. Biar itu menjadi tanggung jawabnya. Itu tanggung jawab Tuhan, bukan pekerjaan kita. Yang mustahil serahkan pada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan menjadi bagian kita, setia di situ. Lakukan bagianmu dengan setia dan percaya. Itu tanggung jawab kita. Percaya sungguh-sungguh dan melakukan bagian kita. Tugas kita hidup dengan iman dan pengharapan dalam Tuhan. Serahkan saja tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab yang mustahil itu kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan kita akan mengurusnya. Dan jika kita dapat melihat apa yang tidak kelihatan, Tuhan kita akan melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Amin, saudara. Matius 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadilah seperti yang kita imani. Yang mustahil serahkan pada Tuhan. Lakukan bagian kita dengan setia, taat, dan sungguh-sungguh percaya padanya. Kita akan menerima tepat dan indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu akan sangat mempengaruhi besarnya derajat berkat dan kemurahan Tuhan yang akan kita alami dalam hidup kita. Saudara, apakah kita sudah baik kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan orang? Apakah kita sudah bersikap baik dan bijaksana, tidak semena-mena? Apakah kita juga berkata-kata dan bertindak dengan penuh kasih dalam hati kita? Juga kita tahu bagaimana menghargai dan menghormati setiap orang dan menganggapnya berharga. Saudara, kita tidak dapat memperlakukan orang lain seenaknya, lalu kita berharap kita diberkati Tuhan. No. Dan kita tidak bisa bersikap kasar dan tidak bijaksana, lalu kita berharap hidup dalam kemenangan. No. Seperti firman Tuhan di Matius 7 ayat 12 jelas berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Inilah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan kita juga diajarkan di Lukas 6 ayat 27. Firman-Nya jelas berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, perbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Musuh aja harus dikasih, apalagi saudara seiman yang baik kepadamu. Perbuatlah sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Tuhan memberkati. Saudaraku, perjanjian berkat itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Oleh orang tidak bisa, oleh setan tidak bisa, oleh keadaan sesulit apapun tidak bisa membatalkan perjanjian berkat dari Tuhan. Yesaya 54 ayat 10, Ulangan 8 ayat 18. Saudara, perjanjian berkat itu diikrarkan Tuhan dengan sumpah. Supaya apa? Supaya kita percaya bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang pasti menepati janjinya. Dan yang kedua, perjanjian berkat kita tidak dapat dihalangi oleh apapun, bahkan oleh krisis, sekrisis-krisisnya. Ingat kisah Ishak, saudara, bila kita membaca dari Kejadian 26 ayat 12, Ishak di tengah krisis kelaparan, dia justru menabur, dan tahukah Anda, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat, saudara. Kenapa? Karena dia diberkati Tuhan. Saudara, sehebat apapun krisis di dunia ini, dia Tuhan kita selalu mengingat perjanjiannya dengan umatnya, dan dia pasti menepatinya dan menyediakan berkat bagi kita yang percaya kepadanya. Kejadian 50 ayat 20. Yang ketiga, ingat ini, perjanjian berkat tidak dapat dibatasi oleh bahkan hukum alam sekalipun. Kejadian 13 ayat 8 sampai 12. Yang diberkati bukan usaha, bukan pekerjaan kita, bukan tempat pekerjaan kita, tetapi kita orangnya, pribadinya yang diberkati Tuhan. Jadi percayalah, pun kemanapun kita pergi, kita akan disertai Tuhan, kita akan diberkati Tuhan, semua akan diputar balikan Tuhan. Sama seperti Abraham. Ingat, kemanapun Abraham melangkah, dia diberkati Tuhan. Demikian juga kita yang percaya kepada Tuhan. Yang keempat, saudara,
perjanjian berkat kita dengan Tuhan itu tidak dapat dimusnahkan oleh manusia, mau sehebat apapun dia. Kejadian 26 ayat 15 sampai 21. Ingat kisah Ishak, bagaimana dia menggali sumur yang baru, lalu dia beri nama Rehobot, artinya sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran. Kejadian 26 ayat 22. Jadi nggak perlu tengkar, nggak perlu iri-irian, nggak perlu gontok-gontokan untuk merebutkan suatu tempat yang Anda pikir basah. Tapi mari kita jadi pribadi pendamai, karena berkat Tuhan selalu tersedia bagi kita yang percaya padanya. Dan yang kelima, perjanjian berkat kita dari Tuhan tidak dapat dibatasi oleh sistem yang berlaku di dunia ini. Mau sistem gaji kah, mau sistem manajemen kan, itu semua bisa dibatalkan Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi kita. Ingat Kejadian 17 ayat 1-4. Karena itu saudara, mari kita berjalan bersama Tuhan, andalkan Dia dan juga firman-Nya. Yeremia 17 ayat 7-8. Apa buktinya kalau kita ngandalin Tuhan? Kita percaya sungguh-sungguh, kita berani mengambil resiko ngikut Tuhan, karena kita tahu pasti Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Jadi kita harus taat melakukan apa yang diperintahkannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Saudaraku, kita semua dipanggil karena kasih karunia Tuhan. Galatia 1 ayat 15 berkata, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Bila kita membaca Alkitab saudara, kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan biasanya memanggil justru orang yang sibuk. Seperti Musa, sang gembala, dia sedang mengembalakan, sibuk mengembalakan kawanan domba-dombanya. Seperti Petrus dan Yohanes, para nelayan yang sedang sibuk memperbaiki jalannya. Dan saat mereka tengah sibuk dengan kesibukannya, di situ mereka merasakan sesuatu yang memanggil mereka, dan mereka pun menanggapi panggilan Tuhan. Bagi Tuhan, sebenarnya ketersediaan kita itu jauh lebih penting daripada kemampuan kita. Sama seperti bila kita merenungkan Saul yang sebenarnya seorang pemalu, hanya buruh tani, bahkan saat itu dia sedang sibuk mencari bagal ayahnya yang hilang. Dan tiba-tiba ketika dia kembali ke rumah, dia diurapi menjadi raja pertama orang Israel. Bila kita membaca kisahnya dari 1 Samuel 9-10. Ini menunjukkan saudara, tidak ada yang tahu apa yang akan Tuhan lakukan dengan kita. Jadi, setialah dan peliharalah impian yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Dan percayalah, ketika waktunya tepat, Tuhan sendiri yang akan mengatur segalanya pada tempatnya. Bila kita membaca dari kitab Mazmur, sang pemazmur berkata tepatnya di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, sabarlah, jangan menjadi orang yang tidak sabar. Percayalah, jika Tuhan memberikan suatu keinginan di dalam hati kita, Dia sendiri yang akan menyediakan semua yang diperlukan, dibutuhkan untuk mewujudkan keinginan itu. Seperti perkataan Yesus bila kita membaca dari Yohanes 6 ayat 63. Kata Yesus demikian, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, firman Tuhan adalah suatu kekuatan di dalam diri kita. Ini yang akan menyirami visi yang Tuhan taruh. Jadi, mari kita luangkan waktu bersama Tuhan lebih intim dalam doa. Jangan pernah sia-siakan satu hari lagi bergumul dengan panggilan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita benar-benar berserah, pasrah pada kehendak Tuhan, saat kita bergumul dengan panggilan yang Dia taruh, percayalah saudara,
bila Tuhan yang memanggil kita. Ingat, kita dipanggil bukan karena rekam jejak kita yang hebat, bukan karena kecerdasan kita yang hebat, atau talenta kita yang hebat. Semua karena kasih karunia Tuhan. Alkitab berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Roma 5 ayat 20. Kita dipanggil karena kasih. Tahukah Anda ada 4 level doa? Matius 7 ayat 7-11, untuk bisa melahirkan sesuatu maka kita harus dewasa. Jadi ada 4 level doa yang menolong pertumbuhan rohani kita menjadi dewasa. Matius 7 ayat 7. Yang pertama, doa meminta dan menerima. Inilah level waktu kita bayi rohani. Seperti bayi, minta apa saja diberikan langsung dan seketika. Yang kedua, level doa mencari dan mendapat. Ini kita sebut level doa remaja yang harus mencari, dan di level ini setiap doa kita akan dibaharui saudara untuk mencari hal apa yang harus diperbaiki. Ketiga, level doa pemuda, kekristenan pemuda atau youth, yaitu doa mengetuk dan pintu pun dibukakan. Level doa ini saudara, setiap doa di level ini tidak sekedar memberi apa yang akan kita minta, tetapi bersama ini juga Tuhan melatih kekuatan otot rohani kita. Dan yang perlu diperhatikan di sini berdasarkan 1 Yohanes 2 ayat 12-14, dalam level rohani remaja ini kita harus kuat. Kita memiliki firman dan kita telah mengalahkan yang jahat. Dan level yang keempat, level dewasa. Matius 16 ayat 19-20, di level doa ini kita diberi kunci untuk membuka dan menutup pintu. Ini diberikan kepada kita yang sudah mencapai level dewasa rohani. Kita sudah matang secara rohani, sehingga kita tidak hanya kita hanya fokus dan melakukan kehendak Tuhan saja. Dan kita tahu kapan kita harus membuka pintu supaya anugerah, resources atau sumber daya dan juga pengurapan itu tercurah dari surga. Dan kita tahu kapan kita harus menutup pintu, yaitu saat ada serangan musuh yang datang. Mari kita sama-sama bertumbuh mencapai level dewasa agar kita dipercaya kunci untuk membuka dan menutup pintu surga. Tuhan memberkati. Untuk melihat dan membedakan mana pengikut Kristus yang sejati dan yang tidak, itu tidak boleh sekedar dilihat dari cara mereka berpakaian, no. Dari kosakata yang mereka gunakan setiap hari, no. Dari kebiasaan-kebiasaan mereka setiap hari, no. Karena yang tidak pengikut Kristus sejati pun dapat saja melakukan hal yang baik dari ketiga hal ini. Tetapi itu akan terlihat nyata seperti yang dinyatakan oleh Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di 1 Tesalonika 1 ayat 2-3. Bagaimana Paulus selalu mengingat jemaat pekerjaan iman mereka, usaha, kasih, ketekunan, pengharapan mereka yang sangat dalam dan kokoh pada Kristus. Dan inilah yang memberi kita gambaran bahwa pengikut Kristus sejati itu pasti akan hidup beriman pada Kristus, mengasihi Kristus, dan hanya menaruh pengharapannya kepada Kristus untuk menghadapi tiap musim kehidupan sesulit apapun. Jadi saudara, kehidupan kita harus didasari oleh iman, oleh kasih dan pengharapan yang kokoh, yang teguh di dalam Tuhan. Itulah tandanya kita pengikut Kristus yang sejati. Tuhan memberkati. Aku adalah istri yang cakap. Aku lebih berharga daripada permata. Hati suamiku percaya kepadaku. Suamiku mendapat banyak keuntungan. Aku berbuat baik kepada suamiku sepanjang umurku. Aku senang bekerja dengan tanganku dengan rajin. Aku serupa kapal-kapal saudagar yang mendatangkan makanan dari jauh. Aku bangun
saat dini hari membangunkan pajar dan menyediakan makanan dan segala sesuatu untuk seisi rumahku. Aku membagi-bagi tugas kepada semua pelayanku. Aku membeli apa yang kuingini untuk menciptakan usaha yang menguntungkan sesuai keahlian dan passionku. Aku mengikat pinggangku dengan kekuatan dan menguatkan lenganku. Aku tahu pendapatanku menguntungkan. Pada malam hari, pelitaku tidak padam. Tanganku yang rajin dan terampil mengelola apapun dengan baik. Aku memberi tanganku kepada yang tertindas, mengulurkan tanganku kepada yang miskin. Aku tidak akan takut akan tiap tantangan tiap musim, karena aku telah mempersiapkan dengan persiapan matang untuk seisi rumahku untuk musim-musim yang sulit. Aku membuat bagiku permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaianku. Aku menata dan mengelola rumah tanggaku dengan indah. Suamiku dikenal di pintu-pintu gerbang, di kalangan para bangsawan. Dia duduk bersama para petinggi-petinggi negeri dari berbagai bangsa-bangsa. Aku mengelola usaha bisnis yang menguntungkan. Aku mengelola keuangan rumah tanggaku dengan sangat bijak dan cerdas. Pakaianku adalah kekuatan dan kemuliaan. Aku tertawa tentang hari depan. Aku membuka mulutku dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahku. Aku mengelola dan mengawasi segala sesuatu perbuatan di rumah tanggaku. Makanan kemalasan tidak dimakan. Anak-anakku bangun dan menyebutku berbahagia. Istri dan ibu yang berbahagia dan awet muda. Suamiku selalu terpesona dan memujiku. Dia selalu berkata, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi aku melebihi mereka semua. Karena aku istri yang takut Tuhan, yang cantik luar dan dalam. Kepadaku akan diberikan Tuhan bagian dari hasil tanganku. Perbuatanku akan memuji-muji aku di pintu-pintu gerbang, di kalangan bangsawan, dimanapun. Tuhan memberkati. Amsal 31, istri yang cakap. Aku adalah istri yang cakap. Aku lebih berharga daripada permata. Hati suamiku percaya kepadaku. Suamiku mendapat banyak keuntungan. Aku berbuat baik kepada suamiku sepanjang umurku. Aku senang bekerja dengan tanganku yang rajin ini. Aku serupa kapal-kapal saudagar yang mendatangkan makanan dari jauh. Aku bangun kalau masih malam. Aku membangunkan pacar. Aku mempersiapkan dan menyediakan segala sesuatu, baik makanan dan apapun yang dibutuhkan untuk seisi rumahku. Aku membagi-bagi tugas kepada para pelayan. Aku membeli apa yang kuingini untuk menciptakan suatu usaha yang menguntungkan sesuai dengan keahlian dan passionku. Aku mengikat pinggangku dengan kekuatan dan menguatkan lenganku. Aku tahu pendapatanku menguntungkan. Pada malam hari, pelitaku tidak padam. Tanganku yang rajin dan terampil ini mengelola apapun dengan baik. Aku juga memberi tangan ini kepada yang tertindas, mengulurkan tanganku kepada yang miskin. Aku tidak takut akan tantangan tiap musim kehidupan, karena aku telah mempersiapkan dengan persiapan matang untuk seisi rumahku menghadapi segala musim. Aku membuat bagiku permadani yang indah, kain lenan halus, kain ungu pakaianku. Aku menata segala sesuatu di rumah tanggaku dengan indah. Suamiku akan dikenal di pintu-pintu gerbang, dikenal di kalangan papan atas, di gedung-gedung pemerintahan, di gedung-gedung para bangsawan. Dia akan duduk bersama para petinggi-petinggi bangsa-bangsa. Aku mengelola bisnis yang menguntungkan. Aku
mengelola segala sesuatu keuangan dengan sangat bijak di rumah tanggaku. Pakaianku adalah kekuatan dan kemuliaan. Aku tertawa tentang hari depan. Aku membuka mulutku ini dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahku. Aku mengelola dan juga mengawasi segala sesuatu perbuatan di rumah tanggaku. Dan makanan kemalasan tidak boleh dimakan di rumahku, hanya kerajinan. Anak-anakku bangun dan menyebutku ibu yang berbahagia, istri yang berbahagia dan awet muda. Suamiku juga selalu terpesona dan memujiku. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi aku melebihi mereka semua, karena aku istri yang takut Tuhan, yang cantik luar dalam. Kepadaku diberikan bagian dari hasil tanganku. Perbuatanku akan memujiku dimanapun, di pintu-pintu gerbang, di kalangan bangsawan. Tuhan memberkati. Amsal ini diambil untuk para perempuan. Kita semua adalah istri yang cakap di dalam Tuhan. Jadilah istri yang cakap sesuai yang dinyatakan di Amsal 31 ini. Tuhan memberkati. Akan membius pikiran dan akan meruntuhkan kehidupan orang yang hidup di dalamnya. Orang yang tinggi hati itu mudah terlena, saudara, sehingga dia tidak sadar dia sedang diambang kejatuhan. Dan biasanya orang sombong tidak pernah sadar kalau dia sombong. Kenapa? Karena kesombongannya telah membius pikirannya, membutakan mata hatinya, sehingga dia sebentar lagi dengan waktu yang tidak diduga-duganya akan mengalami keruntuhan. Tetapi sebaliknya, beda banget dengan orang yang rendah hati. Itu jelas terlihat dari sikap hatinya, dari sikapnya yang senantiasa mawas diri. Dia peka, dia berjaga-jaga, dia sadar akan bahaya yang bisa mengintip kapanpun dan membuatnya jatuh kapanpun, sehingga dia cepat sadar dan terhindar dari kejatuhan, dari kehancuran. Yesaya 14 ayat 12-15 yang paling menekankan bagaimana nubuat kejatuhan Babel, bintang timur yang kita sebut Lucifer. Lucifer congkak. Dia berkata hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia menempatkan dan mengangkat dirinya sedemikian tinggi, ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Kecongkakan inilah yang membuatnya jatuh, bahkan diturunkan Allah ke tempat yang paling dalam, di liang kubur, saudara. Jadi berjaga-jagalah, jangan congkak, jangan sombong. Itu hanya membius pikiran dan pangkal awal kejatuhan. Rendah hatilah, andalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita mencoba memaksakan kehendak kita dan membuat sesuatu terjadi dengan kekuatan kita sendiri. Percayalah, hasilnya adalah ketegangan yang terus menerus, dan yang parahnya pemborosan sumber daya. Sumber daya kita, sumber daya waktu, semuanya boros. Hidup ini akan jadi lebih berat lagi. Karena itu, mari kita bersyukur bila Tuhan tidak membuka jalan bagi suatu usaha atau hubungan tertentu yang telah terus-menerus kita upayakan. Barangkali itu adalah rencana Tuhan yang terbaik buat kita, untuk hidup kita, karena kita pasti celaka jika kita sedang berada di luar waktunya Tuhan. Dan kita terus-menerus mencoba meneruskan usaha tersebut menurut kekuatan dan waktunya kita. Tanda garis bawahi, kekuatan dan waktunya kita. Bergeraklah dengan kekuatan dan waktunya Tuhan. Kita diingatkan dari Hosea 10 ayat 13. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawan. Jangan andalkan kekuatanmu, berada di waktunya Tuhan, bukan di waktumu. Jangan berdasarkan kekuatan dan kemampuanmu, andalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Yang dipanjatkan dalam iman dan sikap gigih, percayalah saudaraku, tidak akan pernah sia-sia.
ada satu prinsip yang perlu dipahami. Tidak semua doa yang kita panjatkan dikabulkan Tuhan. Kenapa? Karena banyak yang berdoa tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar berdoa ala kadarnya. Tahukah Anda makna doa itu apa? Doa adalah ungkapan iman kita kepada Tuhan. Kalau ala kadarnya, tidak sungguh-sungguh, ini bukanlah ungkapan iman, bukanlah doa yang sejati. Tetapi setiap doa yang dinaikkan dalam kesungguhan, dalam kegigihan, tidak akan pernah Tuhan abaikan. Kisahnya di Matius 20, kegigihan yang berjalan seiring dengan iman. Kita bisa melihat teladannya pada 2 orang buta di Yeriko. Ketika mereka tahu Yesus akan lewat, mereka memohon pertolongan Yesus. Mereka berteriak dengan keras untuk menarik perhatian Yesus dengan kegigihan. Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Sekalipun banyak di sekelilingnya menyuruh mereka diam, tenang, tapi mereka semakin keras berdoa dengan kegigihan mereka. Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan Yesus melihat mereka dan tergerak oleh belas kasihan sehingga menjamah mata mereka, dan seketika itu mereka pun sembuh. Jadi setiap kegigihan kita dalam berdoa, kesungguhan kita dalam iman, dalam doa yang kita ungkapkan kepada Tuhan, percayalah, tidak akan pernah diabaikan Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Konsisten berdoa, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai warga gereja, sebenarnya kita yang harus mewarnai kehidupan politik di bangsa ini, bukan dunia politik yang mewarnai kehidupan gereja. Di tengah maraknya kehidupan politik saat ini, tidak jarang banyak orang bertanya, apakah warga gereja boleh terlibat dalam dunia politik? Tentu, sebagai pengikut Kristus justru kita harus ikut mewarnai kehidupan politik, tentu dengan nilai-nilai kebenaran. Jadi kita memang seharusnya hidup bagaikan garam yang mengasingkan lingkungan sekitar kita. Namun di saat yang sama kita harus mencegah praktik-praktik agar dunia politik itu tidak mewarnai kehidupan gereja. Contohnya apa? Jangan biarkan gereja jadi ajang kepentingan politik dari kelompok manapun. Ini yang tidak boleh. Bila kita membaca dari Matius 22 ayat 18-21, prinsip tentang ini diutarakan Yesus dengan jelas. Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban ini menunjukkan kepada kita bahwa kita, para pengikut Kristus, harus memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita bagi negara ini. Termasuk apa? Termasuk menggunakan hak politik kita secara bertanggung jawab. Saudaraku, namun kita harus ingat, Kristus mengingatkan kita bahwa kita juga punya kewajiban kepada Tuhan dan kewajiban kepada Kaisar atau negara. Itu artinya tidak boleh dicampur adukan. Berarti kitalah yang harus mewarnai kehidupan politik dengan kebenaran, tetapi tidak membiarkan kehidupan politik yang mewarnai kehidupan gereja. Tuhan memberkati. Saudara, keberhasilan sejati itu sangat ditentukan oleh sikap hati kita yang menghormati Tuhan. Seperti uang, tidak semua uang itu uang asli. Ada juga yang palsu. Demikian pula halnya dengan keberhasilan. Tahukah Anda, tidak semua sebenarnya keberhasilan itu bersifat sejati. Ada yang bersifat semu. Apa perbedaannya? Dari dampak dan sumbernya. Keberhasilan sejati itu akan mendatangkan kebahagiaan, sementara keberhasilan yang semu pasti tidak akan diiringi dengan kebahagiaan. Karena apa? Karena kebahagiaan itu sumbernya hanya dari Tuhan. Itulah sebabnya keberhasilan sejati berasal dari Tuhan. Jadi intinya apa? Bila sikap hati kita berkenan kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberkati kita dengan keberhasilan yang sejati. Ini yang dialami oleh Raja Uzia. Keberhasilan yang dia alami berasal dari Tuhan ketika Raja Yehuda ini memerintah di Yerusalem. Kisahnya bisa kita baca di dalam 2 Tawari 26, khususnya ayat 3-5. Di situ dicatat bagaimana
iman Zakaria mengajar Uzia supaya dia bersikap takut kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga Raja Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Allah selama hidupnya, selama Imam Zakaria masih hidup. Dan dicatat juga, selama ia mencari Tuhan, maka selama itu juga Allah membuat segala usahanya berhasil. Artinya apa di sini, saudara? Artinya selama Raja Uzia hidup menghormati Tuhan, maka Allah memberkatinya dengan keberhasilan yang sejati. Jadi itu juga tidak jauh dengan kehidupan kita. Sejauh mana kita ingin mengalami keberhasilan yang sejati itu sangat ditentukan oleh sikap hati kita kepada Tuhan dalam menghormati Tuhan. Tuhan memberkati. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 jelas mengingatkan kita semua, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Salomo mengingatkan kita semua. Dia berkata, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat itu ya perolehlah hikmat, dan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Amsal 4 ayat 5-8. Saudara, dari sini kita bisa belajar banyak hal. Ada banyak cara untuk mendapatkan kebijaksanaan. Pertama, mari kita peroleh pengetahuan kolektif dari orang lain. Tahukah Anda, keangkuhan hidup itu hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amsal 13 ayat 10. Apalagi yang kita pelajari? Yang kedua, berpikir di luar kebiasaan kita. Saudara, ada pernyataan yang menyatakan, yang selalu mengatakan ini memang sudah menjadi cara kami untuk melakukan sesuatu di sekitar kami. Ini perlu dipikirkan lebih matang lagi. Jika digunakan, ini akan mempertahankan cara yang tidak berhasil, gagal terus. Yang ketiga, mari kita menulis dan merenungkan apa yang kita pelajari melalui pengalaman. Dan yang keempat, jangan terburu-buru untuk menutup setiap kasus. Pertumbuhan itu sebenarnya sesuatu yang merupakan pekerjaan yang sedang berjalan. Tahukah Anda, kreativitas sering tampak tidak teratur. Ya, begitulah yang namanya kreatif. Dan kadang justru bisa menakutkan, tetapi kemampuan untuk tetap fokus dan penuh keyakinan bahkan di tengah perubahan ini menunjukkan tanda pertumbuhan dan kedewasaan kita. Saudara, sumber hikmat yang utama itu adalah firman Tuhan. Firman-Nya jelas berkata di Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 3 ayat 17. Saudara, hindari hidup tanpa komitmen. No. Hindari menjalani kehidupan yang tidak terarah. Hari ini mari kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan memberkati. Tahukah saudara, cara tepat untuk menghindari hukuman Tuhan bukan melarikan diri dari Tuhan, tetapi justru dengan kita lari datang kepada Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita yang sangat lucu dari seekor tupai dan kucing yang saling kejar mengejar. Kucing tentu kita tahu lebih besar daripada tupai. Jadi tupai ini sadar akan keberadaan dirinya yang kecil dan dia pasti akan kalah dengan si kucing. Tetapi ada cara yang cerdik dari tupai ini untuk menghindari kucing. Dia bukan lari dari kucing karena dia tahu seberapa keras pun dia lari dari kucing, dia pasti akan tertangkap. Tahu apa yang dilakukan oleh tupai ini? Dia naik ke atas punggung si kucing, sehingga kucingnya tidak sadar. Dia terus mencari si tupai, dan dia tidak bisa menemukannya.
Kenapa? Karena si tupai ada di punggungnya yang tidak bisa dia lihat, dia menempel erat pada si kucing sehingga si kucing tidak bisa mengalahkan tupai ini. Apa pelajaran dari sini yang bisa kita tangkap, saudara? Kita terbatas, tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Sama seperti tupai ini menyadari bahwa apapun tindakan yang dia lakukan, dia tidak akan berhasil melarikan diri dari si kucing. Demikian juga kita harus sadari apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa lari dari Tuhan. Tuhan pasti bisa menemukan kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Sama seperti di Amos 5 ayat 4-5, bagaimana Tuhan memberi peringatan. Dia awalnya bermaksud menghukum mati umatnya karena dosa-dosa mereka. Namun sebelum Tuhan melakukan ini, dia lebih dulu berfirman, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Kemudian ia memperingatkan umatnya agar jangan pernah melarikan diri, mau ke Gilgal, mau ke Berseba. Upaya itu sia-sia. Karena di sana pun Tuhan tetap mampu menghukum mereka. Yang perlu mereka lakukan hanya lari datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Agar mengalami pengampunannya, tidak dibinasakan dan mengalami kehidupan. Itulah yang perlu kita lakukan saat ini, seberapa besar pun dosa Anda. Jangan lari, stop lari dari Tuhan. Mari justru kita datang kepadanya. Kita yang terbatas, Tuhan tidak terbatas, tidak ada yang tersembunyi. Anda hanya melakukan upaya sia-sia lari dari Tuhan. Sama seperti tupai ini, dia menyadari keberadaannya. Dia hanya boleh sembunyi di atas punggung si kucing sehingga dia selamat. Itulah lakukan, sembunyi kepada Tuhan, lari kepadanya. Seperti tupai ini, maka kita pun pasti selamat. Tuhan memberkati. 5 kebiasaan sederhana ini sangat efektif untuk menurunkan hormon stres yang dikenal kortisol yang biasanya merespons stres biologi. Jadi dengan melakukan ini dapat mengendalikannya dengan baik. Yang pertama apa? Sangat sederhana, tidurlah yang cukup 7-9 jam per hari. Karena bila kita kurang tidur, inilah yang meningkatkan aktivasi poros hipotalamus hipofisis adrenal. Apa itu? Itulah sistem respon stres utama dalam tubuh kita ini. Yang kedua, olahraga yang teratur. Tahukah saudara, ini sangat efektif menurunkan stres, meningkatkan kualitas tidur, sehingga melepaskan hormon bahagia, happy yang kita kenal dengan hormon serotonin dan endorfin. Jadi minimal olahraga 30 menit sehari. Yang kedua, berlatihlah teknik relaksasi pernapasan dalam, saudara. Ini sangat baik untuk relaksasi otot progresif tubuh. Ini menurunkan kortisol dan meningkatkan kesehatan tubuh kita seluruhnya. Yang keempat, lakukanlah hobi yang kamu sukai, yang kamu membuat kamu tenang, menyenangkan, ya. Bisa nonton, main piano, banyak hal. Lakukan ini, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Dan yang kelima, cukup sederhana, pelihara hubungan yang sehat, relasi yang sehat dengan keluarga, dengan sahabat kita. Tetapi kita juga harus tegas, punya batasan yang sehat. Dan mari kita menjalin persahabatan dan menjadi sahabat yang mendukung siapapun dimanapun. Tuhan memberkati. Kata bijak berkata, tugas utama seorang manusia bukanlah menemukan kebebasannya, justru menemukan tuannya. Saudaraku, banyak manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar bebas. Kenapa? Karena sebenarnya dia diperbudak oleh apa yang mengontrol dirinya. Ada orang yang tidak bisa menahan diri untuk makan, tunduk pada nafsu. Ada yang tidak bisa berhenti melihat situs porno atau diperbudak imoralitas. Ada juga yang tidak bisa berhenti merokok, selalu kejar kekayaan, kerja siang malam. Dia nggak bisa berhenti. Manusia mencari kebebasan, tetapi sebenarnya percayalah, kita butuh batasan. Jika kita ingin merdeka, tetapi sebenarnya yang kita butuhkan bukan itu, tapi Tuhan. Kabar baiknya kita bisa memilih siapa yang menjadi Tuhan kita. Dan Tuhan terbaik adalah Tuhan Yesus. Bila ingin benar-benar bebas, mari kita tunduk kepada Tuhan. Bebas bukan berarti bebas melakukan apapun yang kita mau, yang kita inginkan. Tetapi bagaimana kemampuan kita untuk berfungsi seperti apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kemerdekaan sejati adalah merdeka dari rasa bersalah, dari rasa ketakutan, seperti yang ditawarkan oleh Tuhan.
Saudaraku, wujud dari kasih itu ditandai dengan adanya pengorbanan. Tetapi pengorbanan yang diberikan ini secara sukarela tanpa ada paksaan. Yang tidak sukarela, contohnya seperti ini. Misalnya kita dicuri, dirampok di jalanan. Kita harus menyerahkan semua barang-barang berharga kita. Ini suatu pengorbanan di mana kita sudah banyak berjerih lelah mengumpulkan harta ini, tapi kita harus menyerahkannya. Ini bukanlah suatu pengorbanan, tetapi ini suatu paksaan dan tidak disengaja. Tetapi kasih yang dimaksud di sini, yang diwujudkan dengan pengorbanan, adalah ketika kita memberi secara sengaja dan sukarela. Misalnya karena kita melihat di jalanan ada seseorang yang lemah tak berdaya. Mungkin kita bukan orang yang kaya, kita hanya punya uang segitu dan semua kita kasih. Itu artinya adalah pengorbanan, karena kasih kita kepadanya melihat dia tidak berdaya. Jadi kita memberi apa yang ada kepadanya dengan sukarela. Wujud kasih inilah yang sudah Kristus nyatakan kepada kita manusia. Kita bisa membacanya di Matius 17. Kristus sudah tahu dia akan disalibkan di Yerusalem. Secara manusia dia bisa saja pergi mengambil jalan lain, pergi ke Yunani atau pergi ke negeri yang lain. Tetapi Kristus dengan sengaja pergi ke Yerusalem. Dia dengan sengaja dan rela hati, dia siap untuk disalibkan. Hanya karena itulah dia bisa menyelamatkan kita. Dia dengan sengaja dan sukarela mengorbankan nyawanya sehingga dia disiksa sampai mati di kayu salib demi kita diselamatkan dan dilayakkan masuk kerajaan surga. Karena tidak ada yang layak, tidak ada yang bisa sebenarnya, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu apa yang sudah kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan ini, mungkin kita tidak punya banyak, tetapi mulailah dari apa yang Anda miliki untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gunakan kreativitas pemberian Tuhan itu. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya telah memenuhi kita semua. Bila kita membaca dari Keluaran 35 ayat 35, di situ Tuhan memenuhi setiap keahlian seorang tukang. Saya bacakan ayatnya. Telah memenuhi mereka dengan keahlian. Artinya kita pun sebenarnya telah diperlengkapi Tuhan dengan suatu keahlian. Mereka dipenuhi keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kimirji, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang penun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya karena Dia telah menempatkan di dalam kita suatu keahlian, kemampuan untuk menyelesaikan panggilan ini. Setan berharap kita tidak pernah menemukan tentang keahlian ini, karena setan ingin kita tetap terjebak dalam status quo yang tidak kemana-mana, tidak meningkat, dan membuat kita percaya bahwa hal-hal yang demikian hebat itu tidak akan mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita. Stop ini, kita bisa menghentikannya. Setiap kita telah diperlengkapi Tuhan dengan keahlian. Ketika kita mengubah pemikiran kita, ada yang perlu kita ubah, yaitu pemikiran kita lebih dahulu, saudara. Kita harus mengubah pemikiran kita bahwa sesuatu yang besar dapat kita lakukan bersama Tuhan. Bisa kita baca dari Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Selama kita puas dengan keadaan kita tetap mau berdiri seperti apa adanya, kita tidak pernah mau menjadi lebih baik, kita tidak mau belajar lagi yang lebih besar, kita tidak pernah mulai berpikir besar, kreatif. Saudara, jangan pernah puas dengan keadaanmu saat ini. Kita harus berubah, kita harus kreatif. Saat kita memutuskan ingin kreatif kita berubah menjadi lebih baik, kita menjadi mudah diajar, kita mau membuka diri untuk menjadi kreatif. Ini hidup kreativitas dimulai dengan ide-ide yang berkembang. Kita punya ide-ide yang berkembang, dan ide yang kreatif yang kita miliki meningkatkan kemampuan kita menjadi seorang pemikir kreatif. Menggunakan kreativitas kita tidak akan pernah habisnya, tetapi semakin sering kita menggunakannya, semakin banyak yang kita dapatkan. Sayangnya kreativitas seringkali padam, dan padam ketika kreativitas
harus didorong, karena itu kreativitas itu harus didorong, diberi semangat, memupuk ya. Apakah kita siap untuk memulai? Minta ide kreatif dari Tuhan, lalu melangkahlah. Dalam saudaraku, sekarang kita belajar tentang menetapkan prioritas saudara. Firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Kita umat pilihannya. Jadi untuk memenuhi rencana Tuhan bagi kita, kita harus menetapkan yang namanya prioritas. Sama-sama kita katakan, prioritas yang jelas dan menjalankannya dengan komitmen dan konsisten dengan komitmen setiap hari. Ada sindiran yang cukup unik dari seorang yang bernama Edward de Bono. Dia menyindir, kesimpulan itu sebenarnya adalah tempat di mana kita telah lelah berpikir. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir kreatif lebih lagi, belum jadi kesimpulan, tetapi karena kita sudah lelah berpikir, maka kita membuat kesimpulan. Dan banyak kita yang sampai pada prioritas karena kita kehabisan tenaga. Karena itu kita harus seimbang. Jadi prioritas yang benar-benar itu adalah memang prioritas yang paling maksimal kita butuhkan. Kita tidak ingin karena kita kelelahan akhirnya itu jadi prioritas, bukan ya. Kita juga tidak boleh membiarkan orang lain yang memutuskan agenda kita, yang memutuskan apa yang menjadi prioritas kita. No. Jadi ada banyak cara untuk menentukan prioritas. Pertama dan terutama itu yang menjadi prioritas. Rencana kita harus sesuai, sejalan dengan kehendak Tuhan. Ibrani 13 ayat 20 sampai 31. Jadi seperti Yesus berkata, aku memilihmu dan menetapkanmu agar kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu harus tetap. Saudara, itu luar biasa, firman yang luar biasa. Jadi ada dua yang harus kita amati dalam menentukan prioritas ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa prioritas itu memang adalah sesuai kehendak Tuhan. Tuhan telah memilih dan menunjuk kita ke bidang pelayanan tertentu. Itu yang harus kita prioritaskan. Yang kedua, tujuan kita dalam hidup ini adalah menghasilkan buah yang tetap sebagai warisan kita. Jika kita menggunakannya dengan benar, hal-hal seperti uang kita, harta kita, pengaruh kita pasti akan membantu kita. Tetapi ingat, ini tidak boleh menjadi tujuan atau keinginan hati kita. Jadi bagaimana kita menetapkan prioritas dengan benar? Nah, saat kita mengenali diri kita sendiri dengan baik, dengan benar, lalu kita mulai berfokus pada kekuatan kita, fokus pada kekuatanmu bukan kelemahanmu, dan memanfaatkan setiap keterampilan, kemampuan yang Tuhan sudah sediakan sebaik mungkin, semaksimalkan mungkin. Dan ada yang perlu kita pertimbangkan dua hal, yaitu hasil dan upah tertinggi. Pikirkan tentang apa yang paling kita sukai dan dapat kita lakukan sebaik mungkin. Lakukan yang terbaik. Itu adalah hadiah inti dari hidup kita. Jadi ada aturan yang mengatakan gunakan aturan 80-20. Apa itu aturan 80-20? Berikan 80% usaha untuk 20% kegiatan penting Anda. Intinya Yesus berkata kita harus memberikan perhatian kita kepada bidang yang menghasilkan buah yang lebih banyak. So, terapkan aturan 80-20. 80% usaha Anda untuk 20% kegiatan penting Anda. Tuhan memberkati. Kita harus belajar menyendiri tanpa merasa kesepian, karena kita sedang membangun hubungan intim dengan kuasa yang tidak terbatas, terkoneksi dengan yang unlimited power. Saudara, mari kita teladani Kristus. Seringkali Yesus ketika dia memulai pelayanannya di dunia, dia sering meninggalkan keramaian dan menyendiri untuk bisa berdoa bersama Bapaknya. Karena dia tahu, dia membutuhkan kekuatan dalam kesunyian dan kesendiriannya bersama Bapa. Dia mengalami perubahan, pembaharuan, kekuatan. Dan inilah yang kita perlukan untuk pertumbuhan rohani kita. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi.
Ketika Kristus selesai dengan hubungan intimnya dengan Bapa dalam doa, dalam kesendirian dan kesunyian, dia kembali dengan pribadi yang diperkaya dan diperlengkapi lebih baik untuk siap menghadapi tantangan apapun, menjadi juru selamat dunia ini. Itulah yang juga kita perlukan sebagai pengikutnya. Beri waktu untuk menyendiri, tinggalkan keramaian, menyendiri bersama Tuhan, diperlengkapi dan diperkaya lebih lagi dan bertumbuh secara rohani. Kita tetap bisa menikmati hidup ini, tetapi orang pun bisa melihat perbedaan di dalam kita karena ada recharge, ada power yang baru, kekuatan yang baru, kemandirian dan kepercayaan diri di dalam Tuhan. Yang kedua, kita perlu menolak gagasan bahwa kita tidak dapat hidup tanpa orang tertentu. Kita hanya tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Karena Tuhanlah segalanya. Dia pribadi yang harusnya menjadi satu-satunya yang kita miliki dan itu cukup bagi kita. Dia telah berjanji senantiasa menyertai. Bukan berarti kita bebas masalah, tapi kadang pun seakan dia diam, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pribadi yang setia. Ibrani 13 ayat 5. Sering kita merasa depresi, mungkin karena orang yang kita kasihi, ayah, ibu, kakak, sahabat kita meninggal. Tapi percayalah, orang-orang ini hanya sementara. Adalah lebih menyakitkan saat kita kehilangan keintiman kita dengan Tuhan. Karena hanya itu pribadi yang bisa memperkuat kehidupan kita di luar. Bila kita sudah kuat di dalam, kita pasti bisa kuat di luar. Kita hanya perlu mempelajarinya. Dan yang kedua, itu kita harus paham seperti Paulus. Ketika semua meninggalkannya, dia tahu ada pribadi yang gak akan pernah meninggalkannya. Dia senantiasa menolong Paulus karena Paulus sedang melakukan misi untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Demikian juga kita, bila kita dipercaya, jangan pernah putus asa dalam tiap tantangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak perlu merasa kesepian. Jadi dia akan selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati. Saudaraku, pagi ini kita akan membahas cara bagaimana mengatasi kesepian. Satu firman Tuhan mengawalinya dari Mazmur 102 ayat 7 berkata, "Aku sudah menyerupai burung undang di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan." Ada kisah yang sangat memilukan karena akibat kesepian dari seorang yang bernama Wolfgang Dix. Dia seorang duda cerai, dia cacat dan penyendiri. Sangat naas ditemukan tewas di apartemennya di Bonn, di Jerman, Desember tahun 1995. Yang paling naas dia ditemukan 5 tahun setelah dia meninggal. Dia berusia 43 tahun pada saat dia meninggal, pada saat menonton televisi dan tidak ada yang tahu. Tetangga tidak memperhatikan keberadaannya. Keluarga tidak peduli dengan dia sehingga dia harus ditemukan tewas 5 tahun kemudian dalam rupa kerangka. Dan dia justru ditemukan juga karena pemilik rumahnya datang setelah rekening bank tempat pembayaran sewanya selesai. Di kerangka itu ditemukanlah jadwal TV yang masih terletak di pangkuannya. Dan terlihatlah di situ tanggalnya 5 Desember 1993. Itulah jelas tanggal kematiannya. Saudara, ini sangat memilukan. Karena sebenarnya Tuhan tidak pernah merancang kita sendirian. Dan kita bukanlah makhluk sendirian, kita makhluk sosial yang membutuhkan sesama kita. Saudara, jelas dikatakan di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan berfirman, "Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kita tidak diciptakan untuk sendirian. Kita tidak harus menerima kesepian sebagai takdir kita. Jadi, sebagai gantinya ada 2 cara untuk menangani kesepian. Pertama, temukan kebutuhan dan penuhi. Seringkali saudara, kesepian itu bukan karena ketiadaan orang, no, tetapi tentang tujuan. Maka kita perlu menunjukkan minat yang tulus pada kesulitan orang lain. Jangan sibuk dengan masalah kita saja. Perlu kita mengkhawatirkan apa tujuan dari tiap percakapan. Peduli, peka terhadap kebutuhan orang lain. Seperti yang difirmankan di Filipi 2 ayat 3-4 firman Tuhan, untuk mengajari kita jangan sibuk dengan diri kita, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi saudara, jangan hanya fokus pada dirimu, mulai peduli dengan orang lain. Yang kedua, mari kita bermurah hati kepada orang lain. Tidak beda-bedain. Murah hatilah dengan waktu Anda, bakat Anda, harta Anda. Tidak semua orang memang akan menerima apa yang kita tawarkan. Tetapi percayalah, seseorang akan menerimanya. Berdoalah untuk mendapat petunjuk dan teruslah menjangkau jiwa pertama bagi Kristus. Firman-Nya berkata di Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jangan jadi makhluk penyendiri yang kesepian. Anda tidak dirancang untuk itu. Mulai peduli, mulai berbagi, bermurah hatilah. Tuhan memberkati. Kita ini digerakkan oleh kekuatan sebuah tujuan. Setiap orang yang punya tujuan hidup pasti matanya akan terarah pada apa yang menjadi tujuannya. Apapun tujuannya, ini akan menjadi fokusnya dan sasaran yang dikejarnya setiap hari. Karena itu, banyak orang menghabiskan banyak waktu untuk mengejar dan mengupayakan tujuannya tercapai. Saudara, tujuan sangat menggerakkan kita. Manusia ini digerakkan oleh tujuan. Apapun yang menjadi tujuan kita, itulah yang akan menggerakkan kita. Manusia digerakkan oleh tujuan, bisa tujuan jangka pendek, menengah, atau tujuan jangka panjang. Dan tahukah Anda, orang yang punya tujuan jangka panjang, dia justru akan memiliki daya tahan, ketekunan yang terus bergerak mencapai tujuan juga semakin panjang, saudara. Kita harus punya resilience, daya lenting, ketahanan, endurance, menghadapi tiap rintangan, tiap tantangan dalam perjalanan panjang hidup kita ini. Karena kita sedang mengupayakan untuk mencapai tujuan kita. Itulah mengapa kita perlu melihat pada tujuan kekal, seperti firman Tuhan katakan di Pengkhotbah 3 ayat 11. Bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan akan memberi kita kekekalan dalam hati kita. Saudara, dari sini kita dapat melihat, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Manusia diciptakan untuk kekekalan. Segala sesuatu diciptakan ada tujuannya, saudara. Dan hidup kita akan maksimal bila kita ngerti, bila kita paham mengapa kita, apa tujuannya kita diciptakan. Kenapa? Karena kita akan mengerti bahwa kita ini sebenarnya punya dampak yang besar. Penting dan sangat berguna bagi orang lain sesuai apa yang Allah rancangkan. Peran kita penting, kehadiran kita penting. Yang kedua, kita juga mengerti tujuan itu membuat kita berfungsi sebagaimana mestinya, bukan jadi malfunction. Artinya tidak mengerti bahwa kita sebenarnya sangat dibutuhkan orang lain. Jadi fungsi kita pun tidak jalan sebagaimana mestinya. Kita merasa hidup bosan, sepi, begini aja, bingung masa depan. Karena itu, milikilah sebuah tujuan, kenallah tujuanmu. Allah menciptakan kita, punya tujuan. 3 utama tujuannya agar kita serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Dan menjadi rekan Allah. Matius 28 ayat 19-20. Dan juga untuk memuliakan dan meninggikan Allah. Yesaya 43 ayat 7. Dan juga untuk mengasihi Allah. Matius 22 ayat 37. Keberadaan kita di dunia ini adalah untuk mempersiapkan kita untuk tujuan Allah dalam kekekalan. Kau merasa lelah? Cobalah ingat kembali tujuan mengapa kau memulai perjalanan ini. Tahukah Anda, setiap hari adalah kesempatan baru untuk meraih impian. Kesuksesan itu datang pada mereka yang berani bermimpi besar. Jangan takut gagal, karena tiap kegagalan sebenarnya dan pasti akan membawa pelajaran berharga. Hidup kita adalah cerminan dari pola pikir kita. Keberanian itu bukan berarti kita tidak punya
rasa takut, tetapi kemampuan kita melawan ketakutan. Tahukah Anda, sebuah langkah kecil itu justru lebih baik daripada kita tidak pernah melangkah sama sekali. Semangat adalah bahan bakar kita dalam perjalanan menuju sukses. Jangan menunggu waktu yang tepat, tetapi justru ciptakanlah waktu itu. Tuhan memberkati.